losing time, I'm fading fast. Toprak Razgatlioglu memulai petualangan MotoGP dari Raja Superbike menjadi pendatang baru yang bikin Paddock deg-degan. Selasa, 18 November 2025 akan menjadi tanggal yang kelak mungkin dicetak tebal dalam buku sejarah MotoGP dan juga mungkin ditandai dengan stabilo oleh para insinyur Yamaha yang masih deg-degan menunggu aksi pembalap baru mereka, Toprak Razgatlioglu. Yap, sang Raja World Superbike akhirnya resmi menurunkan kakinya di Paddock MotoGP. Setelah 8 musim yang penuh drama, Welie tanpa ampun, overtake absurd, dan angka-angka statistik yang bikin spreadsheet Excel pingsan, Toprak akhirnya melangkah ke kelas Premier. Dan kalau kamu bertanya, Toprak siap? Jawabannya adalah, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kombinasi Welie Master, mesin Yamaha M1 V4 generasi baru, semangat belajar yang katanya sudah seperti spons basah. Tapi begitulah hidup, penuh kejutan, tikungan tajam, dan kadang butuh sedikit sliding untuk tetap aman. Warisan World SBK, 3 gelar dunia, 78 kemenangan, dan rekor yang bikin kagum. Sebelum menjejakkan kaki ke Paddock MotoGP, Toprak sudah membangun CV yang panjangnya bisa dipakai untuk mengganjal pintu pitbox. Dari 258 balapan di World SBK, ia mengumpulkan 3 gelar juara dunia, 78 kemenangan, 173 podium, 3.482 poin. Itu baru prestasi. Belum termasuk gelar tidak resmi. Raja late breaking dunia. Duta besar Welie Internasional. Pembalap yang ban depannya paling jarang menyentuh tanah. Dengan modal seperti itu, tentu saja kehadiran Toprak langsung bikin Paddock MotoGP ramai. Ada yang senang, ada yang penasaran, ada yang deg-degan, dan ada juga yang sudah mulai menghitung berapa banyak overtake gila yang akan muncul dalam highlight nanti. Debut di sirkuit Chester, lintasan baru, teman baru, dan rival yang sudah lama mengintai. Toprak akan memulai debut resminya di sirkuit Chester, Valencia, sebuah tempat yang sering jadi lokasi drama akhir musim MotoGP. Bedanya, kali ini drama bukan soal perebutan gelar, tapi soal bagaimana pembalap Turki ini beradaptasi dengan mesin prototipe paling liar yang pernah ia tunggangi. Chester juga unik karena tidak pernah dipakai World SBK, artinya Toprak benar-benar memulai dari halaman kosong. Ia akan langsung membaur dengan pembalap top MotoGP seperti Fabio Quartararo, si pemimpin proyek Yamaha, Marco Bezzecchi, yang lagi-lagi mencuri perhatian musim kemarin, Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, Alex Marquez, pengumpul podium diam-diam, dan tentu saja, rekan setim barunya di Pramac Yamaha, Jack Miller, sang duta besar Welie yang mungkin akhirnya bertemu pesaing sepadan dalam urusan angkat roda depan. Hari itu jadi semacam ospek MotoGP bagi Toprak. Bedanya, tidak ada senior yang membawa tongkat panjang. Tapi ada Desmo Sedici, RSGP, RC16, dan mesin-mesin lain yang jauh lebih menakutkan. Pemanasan di Motorland, 33 lap, 3 pembalap penguji, dan 1 kesimpulan, Toprak cepat belajar. Sebelum diuji secara resmi, Toprak sempat menjajal Yamaha M1 versi awal di Motorland Aragon. Tidak banyak lap, hanya 33 putaran, tapi cukup untuk membuat 2 pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandes dan Aleix Espargaro, mengeluarkan komentar yang cukup manis. Augusto Fernandes memuji kerendahan hati dan semangat belajar Toprak. Aleix Espargaro menyebut Toprak sangat ramah dan langsung nyambung sejak pertemuan pertama. Kalau 2 pembalap penguji Yamaha saja bilang begitu, bisa ditebak adaptasi Toprak sejauh ini berjalan mulus. Setidaknya, tidak ada motor yang terbang atau ban belakang yang mendadak mengeluarkan suara minta tolong. Langsung pakai Yamaha M1 V4, Toprak tidak main-main. Salah satu hal paling bikin penasaran dari debut Toprak adalah keputusan Yamaha untuk langsung menurunkannya dengan mesin M1 V4 generasi baru. Tidak pakai transisi, tidak pakai perbandingan dengan mesin inline 4 lama, tidak pakai nostalgia. Langsung, ini motormu, gas. Sementara 3 pembalap Yamaha lainnya akan melakukan uji komparasi antara mesin inline 4 dan V4, Toprak tidak ikut. Bukan karena beda kasta, tapi karena Yamaha ingin ia fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Sumber internal tim menyebutkan bahwa mesin inline 4 kemungkinan besar hilang dari grid mulai 2026, sejalan dengan arah regulasi baru. Jadi, apa gunanya nostalgia kalau masa depan sudah mengetuk pintu garasi? Regulasi 2027, mesin 850cc, ban Pirelli, dan keuntungan besar untuk Toprak. Langkah Yamaha memperkenalkan V4 lebih awal juga terkait perubahan regulasi 2027. Mesin turun menjadi 850cc.
ban resmi akan diganti ke Pirelli. Dan disinilah Toprak mendapatkan cheat code yang tidak dimiliki rider lain. Dia raja ban Pirelli. Dia sudah menghabiskan 8 tahun mengubah ban Pirelli jadi sahabat setia yang selalu mengantarnya juara. Dengan bekal itu, Yamaha berharap Toprak bisa membantu mengarahkan pengembangan motor sejak dini. Apalagi gaya balapnya yang agresif dan braking super terlambat cocok untuk kebutuhan motor V4 yang lebih bertenaga dan responsif. Sejak tiba di paddock, Toprak disebut Spons oleh anggota tim. Salah satu cerita paling menarik sejak Toprak mendarat di paddock adalah bagaimana ia disebut oleh kru Yamaha sebagai Spons. Tidak, bukan dalam artian bulat, kuning dan bersahabat seperti di Bikini Bottom. Maksudnya, dia menyerap semua pengetahuan secepat mungkin. Dari teknisi elektronik, mekanik ban, insinyur data, sampai koki paddock, semua kebagian pertanyaan dari Toprak. Ia ingin tahu semua. Ia ingin belajar semua. Ia ingin mengerti semua. Dan itu membuat Yamaha tersenyum lebar, karena mereka butuh pembalap yang lapar untuk proyek M1 baru ini. Fabio Quartararo menyambut, mengamati, dan siap menjadi leader. Fabio Quartararo, pemimpin proyek Yamaha yang juga menjadi pusat perhatian dalam tim, sudah menyambut kedatangan Toprak dengan baik. Fabio masih menjadi ikon Yamaha, baik dari sisi performa maupun popularitas. Tapi Toprak tidak ingin masuk dengan gaya, "Aku juga bintang." Ia malah menunjukkan sikap profesional, hormat pada hierarki, ingin banyak belajar dari Fabio, tidak gengsi bertanya apapun. Dinamika ini penting. Yamaha butuh keharmonisan agar pengembangan V4 berjalan mulus. Dan sejauh ini, hubungan Fabio Toprak terlihat seperti duet yang sehat. Satu punya pengalaman MotoGP, satu punya insting juara dan gaya unik yang siap mengguncang. Petualangan baru dimulai, siap mengguncang MotoGP 2026. Dengan paket lengkap, tanda centang tebal motor baru, tanda centang tebal tim baru, tanda centang tebal rival baru, tanda centang tebal regulasi baru menanti, tanda centang tebal semangat menggebu, tanda centang tebal dan reputasi sebagai pembalap paling atraktif di dua benua. Toprak Razgatlioglu siap memasuki babak baru dalam karirnya di MotoGP. Para penggemar mungkin bertanya-tanya, apakah ia bisa langsung kompetitif? Mampukah gaya ekstremnya cocok dengan prototipe MotoGP? Akan ada Wellie setinggi apa musim depan? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, MotoGP 2026 akan jauh lebih seru dengan hadirnya Toprak.